Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan yaitu Ibu Asniwati SE MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Seri Astika dengan NIM 210903502 dari kelas A Prodi Manajemen angkatan 2021. Baiklah, pada kesempatan ini izinkan saya memenuhi tugas mata kuliah tugas ulangan tengah semester mata kuliah manajemen keuangan dengan mempresentasikan pemahaman saya terkait konsep dasar manajemen keuangan. Berbicara tentang manajemen keuangan, ada dua hal yang harus diketahui terlebih dahulu, yaitu apa itu manajemen dan apa itu keuangan. Jadi manajemen sendiri adalah suatu seni dan ilmu yang digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan mengatur sumber daya secara efektif dan efisien guna mencapai suatu tujuan. Sedangkan berbicara tentang keuangan, keuangan sendiri memiliki 3 bidang utama, yaitu keuangan perusahaan atau corporate finance, investasi, dan pasar keuangan dan lembaga perantara. Dan dalam ilmu keuangan juga terdapat dua hal pokok, yaitu penilaian dan pengambilan keputusan, di mana kedua hal ini sangatlah berkaitan. Secara garis besar, manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan planning, analisis, dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Walaupun sebenarnya pengetahuan tentang manajemen keuangan tidak hanya penting bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan suatu perusahaan atau disebut dengan manajer keuangan, tetapi juga sangat penting bagi pihak-pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam masalah keuangan pada suatu perusahaan. Contohnya, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer sumber daya manusia. Manajemen keuangan juga biasa disebut sebagai seluruh aktivitas kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan dengan meminimalkan biaya serta upaya penggunaan dan pengalokasian dana tersebut secara efisien. Adapun tujuan utama manajemen keuangan yaitu untuk memaksimalkan nilai yang dimiliki perusahaan atau memberikan nilai tambahan terhadap aset yang dimiliki oleh para pemegang saham dalam perusahaan. Berbicara tentang tujuan utama manajemen keuangan, terdapat pula 3 fungsi utama manajemen keuangan, yaitu yang pertama, mengambil keputusan investasi atau investasi decision, keputusan pendanaan atau financing decision, dan keputusan pengelolaan aset atau asset management decision. Yang pertama, investasi decision adalah keputusan yang diambil oleh manajer keuangan dalam pengalokasian dana dalam bentuk investasi yang diharapkan dapat menghasilkan laba di masa yang akan datang. Keputusan ini akan tergambar dalam aktiva perusahaan dan mempengaruhi struktur kekayaan perusahaan, yaitu melalui perbandingan antara current asset dan fixed asset. Yang kedua adalah financing decision, yaitu sebuah keputusan manajer keuangan dalam melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumber dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Keputusan pendanaan ini akan tercermin dalam sisi pasifa perusahaan yang akan mempengaruhi financial structure maupun capital structure. Yang ketiga atau yang terakhir adalah asset management decision atau juga biasa disebut dengan dividend decision. Dividen merupakan bagian dari keuntungan suatu perusahaan yang dibayarkan kepada para pemegang saham. Keputusan dividen adalah keputusan manajer keuangan dalam menentukan besarnya proporsi laba yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dengan besarnya atau proporsi laba yang akan disimpan di perusahaan sebagai laba ditahan untuk pertumbuhan perusahaan. Kebijakan ini juga akan mempengaruhi financial structure maupun capital structure. Dan selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari manajemen keuangan. Yang pertama adalah prinsip akuntabilitas. Dalam teori akuntansi, prinsip ini merupakan suatu kewajiban hukum serta moral ketika dalam memberikan penjelasan tentang sebuah opini audit untuk setiap penggunaan dana serta tanggung jawab yang sudah diberikan.
Maka dari itu, masing-masing individu maupun perusahaan harus bisa menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan dana dan hal-hal yang berkaitan dengan dana tersebut. Yang kedua adalah prinsip kelangsungan hidup. Maksud dari prinsip ini adalah salah satu cara dalam menjaga kesehatan dan kelangsungan hidup keuangan perusahaan adalah dengan melakukan penyesuaian antara sistem pembayaran biaya operasi dengan dana yang tersedia. Atau harus ada kesetaraan atau kesamaan antara sistem pembayaran biaya operasi dengan dana yang tersedia dalam perusahaan. Yang ketiga adalah prinsip konsisten, di mana dalam mengelola keuangan perusahaan harusnya melakukannya secara bijak, efisien, dan tidak berubah-berubah. Adapun ketika terjadi perubahan, itu harus didasari dengan alasan yang jelas dan tepat. Selanjutnya adalah prinsip transparansi. Artinya, dari prinsip ini adalah keterbukaan dari pihak-pihak manajemen perusahaan kepada pemakai informasi akuntansi dalam memberikan informasi mengenai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman atau manipulasi di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah prinsip standar akuntansi. Konsep dasar akuntansi yang ingin diterapkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi harus sesuai dengan prinsip serta standar akuntansi yang berlaku secara umum. Dan yang terakhir adalah prinsip integritas. Bagi setiap individu maupun organisasi harus memiliki integritas yang tinggi ketika ingin menjalankan sebuah operasional perusahaannya. Hal ini dibuktikan karena perusahaan mampu membuat laporan keuangan dengan lengkap dan akurat. Atau hal itu dapat dibuktikan konsep integritas dari sebuah perusahaan dapat dibuktikan melalui laporan keuangan yang dibuat secara lengkap dan akurat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Adapun setelah mempelajari manajemen keuangan sampai pertengahan semester ini, yang dapat saya tarik kesimpulan adalah manajemen keuangan perusahaan dapat digunakan untuk mencari dan mengeksploitasi sumber-sumber dana yang ada untuk kegiatan operasional perusahaan dengan cara pengendalian keuangan. Caranya itu dengan melakukan evaluasi dan perbaikan atas kondisi keuangan perusahaan dan sistem keuangan yang ada di perusahaan. Intinya, manajemen keuangan ini sangat berguna dalam melakukan pengelolaan, pendeteksian dan juga pengelolaan selain dari pengelolaan juga terkait pendeteksian masalah keuangan yang ada di perusahaan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Asniwati SMSI, dan semoga apa yang saya berikan pada malam hari ini dapat juga bernilai baik terhadap pemahaman saya selanjutnya. Dan mungkin hanya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.